Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Sarmita dengan NIM 2304106219 dari kelas PGM 7. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS peserta didik dalam menjaga kesehatan pernapasan di sekolah dasar. Nah, tujuan dari mini riset ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA MISD yang dibimbing oleh Ibu Ayu Nursaumi MPDI. Mini riset ini saya laksanakan pada Jumat 10 Oktober 2025. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik dalam menjaga sistem organ pernafasan pada tubuh manusia. Untuk mengetahui hasil dari mini riset saya, silakan tonton dan simak video penjelasan ini. Yang pertama adalah pengamatan perilaku peserta didik. Aspek yang diamati yang pertama adalah kebersihan diri peserta didik, kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, kesehatan pernafasan, kesadaran terhadap kebersihan udara, dan perilaku pencegahan penyakit. Dari hasil observasi tersebut, sebagian peserta didik sudah paham dan mengerti tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka agar sistem pernafasan pada tubuh mereka tetap sehat dan terjaga. Setelah saya melakukan pengamatan kepada peserta didik, selanjutnya saya melakukan wawancara kepada guru, yaitu Bapak Aryo Priyomo SPD selaku wali kelas 4 di SD Negeri 237 Palembang. Dan ada pun daftar pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Aryo. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana kebiasaan peserta didik di sekolah dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Dari pertanyaan pertama tersebut, Pak Aryo mengatakan bahwa sahnya secara umum kebiasaan peserta didik sudah cukup baik, terutama dalam hal mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya. Namun, masih ada beberapa anak yang perlu diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan diri mereka, seperti menutup mulut saat batuk atau bersin dan memakai masker saat udara berdebu. Sekolah terus berupaya menumbuhkan kebiasaan positif ini melalui pembiasaan dan pengawasan setiap harinya. Selanjutnya, saya melakukan pertanyaan kedua, yaitu apakah peserta didik sudah memahami pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan? Sebagian besar peserta didik sudah memahami pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan, apalagi setelah adanya pembelajaran tentang sistem pernapasan di IPA. Mereka tahu bahwa udara bersih sangat penting untuk tubuh, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku sehari-hari mereka. Misalnya masih ada yang bermain di area berdebu tanpa memakai masker atau jarang membuka jendela kelas untuk sirkulasi udara. Selanjutnya saya melakukan pertanyaan yang ketiga, yaitu upaya apa yang telah dilakukan guru untuk menanamkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan pernapasan. Dari pertanyaan tersebut, Pak Aryo mengatakan guru berupaya menanamkan nilai PHBS melalui kegiatan pembelajaran tematik dan praktik langsung, seperti mengajak peserta didik menjaga kebersihan kelas, menanam tanaman hijau di sekitar sekolah, serta memberikan edukasi melalui video dan poster tentang pentingnya udara bersih. Selain itu, setiap pagi guru juga mengingatkan anak-anak untuk memakai masker jika sedang batuk atau flu, serta mengatur jadwal piket agar lingkungan tetap bersih. Lalu setelah itu saya mempertanyakan pertanyaan yang keempat, hambatan apa saja yang dihadapi dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang PHBS? Pak Aryo mengatakan hambatan yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran diri peserta didik untuk menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten. Beberapa anak masih perlu pengawasan terus-menerus agar tidak bermain di tempat berdebu atau menutup mulut saat batuk. Selain itu, faktor lingkungan sekitar rumah juga berpengaruh karena tidak semua keluarga menerapkan kebiasaan hidup bersih, sehingga anak belum terbiasa melanjutkannya di sekolah. Setelah dari jawaban yang keempat dari Pak Aryo, saya mempertanyakan pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kepada guru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan pernapasan peserta didik?
Dari pertanyaan kelima tersebut, Pak Aryo mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kami rutin melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah setiap minggu, tepatnya di hari Sabtu. Ventilasi kelas juga dijaga agar udara tetap segar dengan membuka jendela setiap pagi. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan, tong sampah tertutup, dan area hijau untuk membantu menjaga kualitas udara. Selain itu, edukasi siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, itulah sesi dari wawancara yang saya lakukan kepada guru di Sekolah Dasar Negeri 237 Palembang dengan Bapak Aryo Priyomo SPD terkait tentang hidup bersih dan sehat peserta didik di sekolah dasar ini. Selanjutnya adalah sesi wawancara bersama peserta didik. Di sini saya mewawancarai 3 peserta didik atau 3 responden. Di antaranya adalah Anita Kalzah Zahra, Yasmin Mumtazah, dan Rafa Desta Anggara. Dan ada pun daftar pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada ketiga peserta didik tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang organ pernapasan manusia? Nah, ketiga responden ini atau ketiga peserta didik ini menjawab hampir sama, yaitu yang aku tahu, organ pernafasan manusia itu alat tubuh yang membantu kita bernafas, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kalau kita bernafas, udara masuk lewat hidung, terus ke paru-paru, supaya tubuh kita mendapatkan oksigen. Kalau organ pernafasan kita kotor atau sakit, kita jadi susah bernafas dan cepat capek. Nah, itu adalah jawaban dari Anita. Dan juga jawaban Yasmin hampir persis sama seperti jawaban Anita, yaitu Yasmin mengatakan kalau organ pernafasan rusak, tubuh kita bisa jadi cepat lelah dan sulit bernafas. Dan paru-paru yang bekerja menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, ini juga sejalan sama jawaban dari Rafa Desta Anggara, yaitu dia mengatakan bahwasanya kalau organ pernafasan kita kotor atau terkena polusi bisa menyebabkan penyakit seperti batuk, pilek, atau bahkan asma. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu adalah, menurut kamu bagaimana cara menjaga agar pernafasan tetap sehat? Nah, Anita menjawab, supaya pernapasan tetap sehat, kita harus sering menghirup udara bersih, tidak bermain di tempat yang berdebu, dan menjauhi asap rokok. Dia mengatakan juga sering disuruh ibu dan ayahnya buat buka jendela kamar setiap pagi supaya udara segar masuk. Nah, sedangkan jawaban Yasmin hampir sama, yaitu caranya dengan menjaga kebersihan udara di sekitar kita, jangan main di tempat berdebu, jangan menghirup asap rokok, dan biasakan memakai masker kalau udara sedang kotor. Dan juga jawaban Rafa, dia mengatakan supaya organ pernafasan tetap sehat, kita harus bernafas dengan udara bersih, menjauhi asap rokok, memakai masker kalau di tempat ramai atau berdebu, dan rajin berolahraga. Dan dia juga mengatakan dia juga suka bersepeda di pagi hari karena udara masih segar. Lalu saya mempertanyakan pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah, apa yang kamu lakukan kalau temanmu sedang batuk atau bersin di dekatmu? Nah, ketiga peserta didik menjawab hampir sama, yaitu kalau Anita, dia menjawab kalau ada teman batuk atau bersin, aku biasanya menutup hidung dan mulut pakai tangan atau tisu, lalu menjauh sedikit. Aku juga suka mengingatkan dia supaya pakai masker atau menutup mulut waktu bersin, karena kalau tidak bisa menular ke teman-teman yang lain. Nah, jawaban Yasmin juga hampir sama dengan jawaban Anita. Dia mengatakan kalau ada teman batuk, aku menutup hidung dan mulut supaya tidak kena percikan. Aku juga suka mengingatkan teman itu supaya menutup mulut, pakai tisu atau siku saat batuk, biar tidak menular ke yang lain. Dan jawaban Rafa juga hampir sama dengan Anita dan Yasmin. Kalau ada teman batuk, aku menjaga jarak sedikit dan menutup hidung serta mulut.
Kadang aku juga mengingatkan dia untuk menutup mulutnya pakai tangan atau tisu dan meminta dia memakai masker kalau lagi sakit. Aku lakukan itu supaya tidak tertular. Selanjutnya saya bertanya pertanyaan keempat. Apakah kamu pernah memakai masker di sekolah? Kapan dan mengapa? Nah, Anita menjawab, iya pernah. Biasanya aku pakai masker waktu udara sedang berdebu, waktu banyak yang sedang flu, atau kalau aku sendiri lagi pilek. Aku tahu pakai masker itu penting biar tidak ketularan penyakit dan udara yang kita hirup tetap bersih. Dan jawaban Yasmin juga sama dengan Anita. Dia mengatakan, iya, aku sering pakai masker terutama waktu musim flu atau kalau banyak debu di sekitar sekolah. Aku juga pakai masker kalau sedang kurang enak badan supaya tidak menular ke teman-teman yang lain. Sedangkan jawaban Rafa juga hampir sama dengan kedua jawaban dari Anita dan Yasmin tadi. Dia mengatakan, ia sering pakai masker. Aku biasanya pakai masker waktu musim hujan karena banyak teman yang batuk dan pilek. Selain itu, aku juga pakai masker saat halaman sekolah sedang disapu supaya tidak menghirup debu. Selanjutnya, saya bertanya ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya, menurut kamu, mengapa penting menjaga kebersihan udara di sekitar sekolah? Ketiga peserta didik tersebut menjawab pertanyaan tersebut dengan hampir sama. Nah, Anita menjawab pertanyaannya, kalau udara di sekitar sekolah kotor, kita bisa batuk, pilek, atau sesak napas. Jadi penting banget menjaga udara tetap bersih. Misalnya dengan tidak membakar sampah di dekat sekolah dan menanam pohon di halaman supaya udara jadi segar. Udara bersih bikin kita lebih semangat belajar juga. Sedangkan jawaban Yasmin, udara yang kotor bisa menyebabkan penyakit seperti batuk, pilek, atau sesak napas. Jadi udara di sekolah harus bersih supaya kita semua bisa belajar dengan nyaman dan sehat. Kalau udara bersih, kelas juga terasa lebih segar. Sedangkan jawaban dari Rafa, karena udara bersih bikin kita sehat dan bisa belajar lebih fokus. Kalau udara kotor, kita bisa batuk, pilek, dan susah bernafas. Selain itu, menjaga udara bersih juga bikin sekolah jadi tempat yang nyaman buat semua orang. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yang saya tanyakan kepada ketiga peserta didik tersebut adalah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, jawaban dari ketiga peserta didik tersebut rata-rata hampir sama. Nah, jawaban Anita, aku ikut piket setiap hari, menyapu lantai kelas dan mengelap meja supaya tidak berdebu. Aku juga selalu membuang sampah di tempatnya dan menegur teman kalau buang sampah sembarangan. Kadang aku ikut gotong royong bersih-bersih halaman sekolah setiap hari Sabtu. Dan Yasmin menjawab pertanyaan tersebut dengan, aku rajin ikut piket kelas, menyapu lantai, membersihkan papan tulis, dan ikut kerja bakti. Aku juga tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menegur teman kalau mereka melakukannya. Dan jawaban Rafa juga hampir sama dengan jawaban Anita dan Yasmin. Rafa menjawab, aku piket menyapu halaman sekolah dan tidak membuang sampah sembarangan. Kadang aku bantu menanam pohon waktu kegiatan Sabtu bersih supaya sekolah jadi lebih hijau dan sejuk. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh yang saya tanyakan kepada tiga peserta didik tersebut yaitu, siapa yang mengajarkan kamu tentang pentingnya menjaga kesehatan pernapasan? Nah, Anita menjawab, guru IPA dan guru kelasku sering menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia dan bagaimana cara menjaganya. Di rumah juga orang tua sering mengingatkan supaya tidak dekat-dekat dengan asap kendaraan atau rokok. Sedangkan jawaban Yasmin dari pertanyaan tersebut, guru IPA dan guru UKS pernah menjelaskan di kelas tentang cara menjaga kesehatan paru-paru. Selain itu, orang tua di rumah juga mengingatkan aku supaya tidak dekat dengan asap kendaraan. Dan jawaban Rafa dari pertanyaan ketujuh tersebut, guru IPA yang mengajarkan tentang sistem pernapasan manusia dan cara menjaganya. Waktu kegiatan UKS, petugas puskesmas juga pernah datang memberikan penyuluhan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari sesi wawancara bersama peserta didik. Pertanyaannya, apakah di rumah kamu juga menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan udara? Jawaban dari Anita, ya, di rumah aku sering membantu ibu dan ayah membersihkan kamar, buka jendela tiap pagi, dan tidak membakar sampah di halaman. Kalau udara di rumah bersih, nafas jadi segar dan badan rasanya lebih sehat.
Dan jawaban Yasmin dari pertanyaan ke-8 tersebut, ya, di rumah kami tidak membakar sampah dan di setiap pagi kami membuka jendela supaya udara berganti. Kadang kami juga menyiram tanaman biar debu tidak berterbangan. Dan jawaban Rafa dari pertanyaan terakhir ini, dia mengatakan, iya, di rumah kami selalu buka jendela setiap pagi dan sore, tidak membakar sampah dan menjaga halaman tetap bersih. Aku juga tidak pernah bermain di dekat asap kendaraan karena kata ayah itu merusak paru-paru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri 237 Palembang, dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS peserta didik dalam menjaga kesehatan organ pernapasan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian peserta didik sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mulai menerapkan kebiasaan positif seperti mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan kelas. Mereka juga memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan paru-paru dan memahami bahwa kebersihan udara berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada sebagian peserta didik yang belum konsisten menerapkan perilaku hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta didik masih bermain di area berdebu tanpa menggunakan masker, belum terbiasa menutup mulut ketika batu atau bersin, dan kurang memperhatikan sirkulasi udara di ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki peserta didik belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata. Faktor lingkungan rumah dan kebiasaan keluarga juga berpengaruh terhadap perilaku anak di sekolah. Jika di rumah tidak diterapkan kebiasaan hidup bersih, maka anak cenderung sulit mempertahankannya di lingkungan sekolah. Pihak sekolah dan guru memiliki peran penting dalam membentuk perilaku PHBS peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Melalui program UKS, kerja bakti, dan kegiatan edukatif, sekolah menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PHBS di sekolah sudah cukup baik dalam pengetahuan dan sikap peserta didik, tetapi masih memerlukan pengawasan dan pembiasaan lebih lanjut agar perilaku hidup bersih dan sehat benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil mini riset yang saya laksanakan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.